Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Idris, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan tentang tugas kimia kami, yaitu tentang pengenalan alat laboratorium. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Ali Akbar, Cahya Wulandari, Edi Kusnadi, Fahmi Idris, yaitu dengan saya sendiri, dan yang terakhir Fikih Eka Saputra. Baik, langsung saja kita bahas tentang materi-materi tersebut. Yang pertama, di alat laboratorium ini yang ada namanya alat gelas. Alat-alat gelas dalam laboratorium merupakan alat gelas yang digunakan dalam praktikum karena sifat dari alat gelas yang tahan terhadap panas yang dihasilkan dari reaksi bahan kimia yang terjadi. Selain itu, alat berbahan dasar kaca ini memudahkan para praktikan dalam mengamati proses perubahan warna yang terjadi terhadap hasil reaksi kimia yang terjadi, dan alat yang terbuat dari kaca pada laboratorium ini tidak mudah bereaksi dengan bahan-bahan kimia sehingga menjadi keunggulan tersendiri dalam penggunaan alat gelas saat melakukan praktikum di laboratorium. Adapun jenis-jenis alat yang fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buret. Sudah ada gambarnya. Buret berfungsi untuk mengukur volume cairan yang keluar seperti pipet. Pada buret terdapat keran untuk mengeluarkan atau menghentikan cairan yang keluar, dan volumenya dapat diketahui pada skala yang tertera pada buret. Buret terutama digunakan untuk titrasi. Selanjutnya ada botol timbang. Botol timbang berfungsi untuk menentukan kadar air suatu zat. Selain itu digunakan untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan cair yang bersifat higroskopis. Saat menimbang zat cair yang bersifat mudah menguap, botol timbang harus dalam kondisi tertutup agar tidak terjadi penguapan. Selanjutnya yang ketiga, ada corong gelas atau corong kaca. Corong gelas atau corong kaca ini berfungsi untuk memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama wadah yang bermulut kecil. Selain itu digunakan untuk proses penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Selanjutnya yang keempat, ada desikator atau eksikator. Desikator atau eksikator adalah wadah tertutup terbuat dari kaca yang di dalamnya berisi silika gel. Fungsi dari desikator adalah untuk menyimpan bahan atau wadah sebelum dilakukan penimbangan. Selain itu juga untuk menyimpan bahan agar tetap dalam kondisi kering. Selanjutnya yang kelima, ada Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi untuk menampung larutan yang akan dititrasi pada proses titrasi. Dalam mikrobiologi, Erlenmeyer digunakan untuk pembiakan mikroba. Erlenmeyer tidak dapat digunakan untuk mengukur volume. Selanjutnya ada gelas arloji. Gelas arloji berfungsi untuk menimbang bahan-bahan kimia yang bersifat higroskopis sebagai penutup saat melakukan pemanasan bahan kimia dan sebagai wadah untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Selanjutnya yang ketujuh ada gelas piala atau beaker glass. Gelas piala atau beaker glass berfungsi sebagai wadah untuk melarutkan suatu zat atau bahan kimia, untuk menampung zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagai wadah untuk mencampur dan memanaskan cairan. Untuk mencegah kontaminasi atau hilangnya cairan dapat digunakan gelas arloji sebagai penutup. Gelas piala tidak dapat digunakan untuk mengukur volume. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume segala benda, baik padat maupun cair, pada berbagai ukuran volume. Selain itu juga dapat digunakan untuk merendam pipet dalam asam pencuci. Selanjutnya yang kesembilan ada labu takar atau labu ukur. Labu takar ini berfungsi untuk menyiapkan larutan dalam kimia analitik yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti dengan keakuratan yang sangat tinggi. Alat ini sangat cocok digunakan untuk mengukur sesuatu dengan keakuratan yang tinggi karena di bagian leher terdapat lingkaran graduasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan volume sebagaimana tertera pada badan labu takar. Biasanya berwarna transparan, tetapi ada juga yang berwarna gelap. Biasanya dilengkapi dengan penutup dari bahan tahan bahan kimia seperti polietilen atau dapat juga dari gelas. Selanjutnya yang ke-10 ada pengaduk kaca. Pengaduk kaca ini berfungsi untuk mengaduk larutan agar tetap homogen atau agar zat dapat cepat larut.
Selanjutnya yang ke-11 ada Petri dish atau cawan Petri. Petri dish atau cawan Petri berfungsi untuk pembiakan bakteri dalam laboratorium mikrobiologi sebagai tempat untuk menimbang bahan dan juga sebagai tempat untuk mengeringkan bahan sampel. Selanjutnya yang ke-12 ada Vignometer. Vignometer adalah alat yang berfungsi untuk mengukur nilai massa jenis atau densitas dari fluida. Selanjutnya yang ke-13 pipet volume atau pipet gondok. Pipet volume atau pipet gondok adalah salah satu alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi, ditandai dengan bentuknya yang ramping pada penunjuk volume dan hanya ada satu ukuran volume. Pipet volume berfungsi untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain, biasanya untuk memindahkan larutan baku primer atau sampel pada proses titrasi. Yang selanjutnya ada alat pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk memindahkan suatu cairan dari wadah ke wadah yang lainnya. Cuma untuk pipet yang satu ini mempunyai ukuran graduasi volume yang lebih presisi. Di pasaran pipet jenis ini ada dalam berbagai ukuran, yaitu pipet ukur 1, 2, 5, 10 dan 25 mili. Selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes atau drop pipet berfungsi membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah yang sangat kecil, tetes demi tetes. Selanjutnya ada labu pemisah atau corong pemisah. Labu pemisah atau corong pemisah berfungsi untuk memisahkan campuran larutan yang memiliki kelarutan yang berbeda. Biasanya digunakan dalam proses ekstraksi. Selanjutnya yang ke-17 ada tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah sebagai wadah untuk mereaksikan dua atau lebih larutan bahan kimia dan untuk pengembangan mikroba. Yang selanjutnya di laboratorium ini ada alat non-gelas. Selain alat gelas laboratorium, ada juga alat non-gelas laboratorium yang sering digunakan di laboratorium. Beberapa alat non-gelas itu antara lain botol semprot, cawan porselin, bal pipet kaki 3, kasa asbes, krus porselin, mortel porselin, rak tabung reaksi, spatula dan tangkrus. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu botol semprot. Terbuat dari plastik, digunakan untuk menyimpan aqueous dalam jumlah sedikit. Untuk 12 peralatan laboratorium berfungsi pada proses pengenceran seperti labu ukur, Erlenmeyer dan lain-lain. Berbagai macam ukuran botol semprot, 290 mili, 500 mili dan 1000 mili. Selanjutnya ada cawan porselin, merupakan mangkuk kecil yang terbuat dari porselin tahan panas. Kegunaan cawan porselin adalah untuk mereaksikan suatu zat pada suhu tinggi, untuk mengabukan kertas saring atau suatu zat padat. Cawan porselin mempunyai berbagai ukuran, yaitu ada 15 mili sampai 2000 mili. Selanjutnya ada filler atau bal pipet. Digunakan untuk menyedot dan mengeluarkan larutan yang dipasang pada pangkal ujung pipet ukur atau pipet volume. Hati-hati jangan sampai zat cair masuk ke bagian atas bal pipet, karena hal ini akan menyebabkan kerusakan pada bal pipet. Bal pipet memiliki 3 saluran yang masing-masing saluran memiliki katup. Selanjutnya yang keempat ada kaki 3 terbuat dari besi, berfungsi sebagai tungku atau penyangga pembakar spiritus. Selanjutnya yang kelima ada kasa asbes, terbuat dari kawat yang dilapisi dengan asbes. Berfungsi sebagai penahan Becker atau Erlenmeyer pada saat pemanasan. Yang selanjutnya yang keenam ada krus porselin, berbentuk seperti lumpang kecil, dilengkapi tutup dan terbuat dari porselin tahan panas. Berfungsi untuk menempatkan zat padat yang akan dibakar pada oven atau mengabukan zat padat pada muffle furnace sampai pada suhu 700 derajat Celcius. Yang ketujuh ada mortar dan alu atau mortar porselin. Mortar dan alu ini terbuat dari keramik. Alat ini berfungsi untuk menggerus atau menghaluskan suatu zat yang masih bersifat padat. Cara menggunakannya yaitu memasukkan bahan berupa padat ke dalam lubang atau mortar dan gerus hingga halus menggunakan alu. Selanjutnya yang ke-8 ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi terbuat dari kayu. Ada juga yang dari stainless. Rak ini berfungsi untuk menempatkan tabung reaksi. Selanjutnya yang ke-9 ada spatula, merupakan sendok panjang dengan ujung atasnya datar, terbuat dari stainless steel atau aluminium, berfungsi untuk mengambil sampel atau bahan kimia yang berupa padatan. Yang ke-10 ada tangkrus, terbuat dari besi, berfungsi untuk menjepit alat laboratorium seperti labu, Erlenmeyer, cawan porselin yang panas. Selanjutnya ada di dalam alat laboratorium ada alat ukur. Alat ukur di sini sudah kita
ketahui bahwa penjelasannya sudah ada di alat gelas. Alat ukurnya itu seperti gelas ukur, buret, pipet volum atau pipet gondok, pipet ukur, piknometer, dan yang terakhir labu ukur atau takar. Mungkin cukup sekian dari penjelasan presentasi saya mengenai tentang pengenalan alat laboratorium. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.